Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mendeskripsikan tentang uang beredar dan likuiditas perekonomian masa kini dengan anggota kelompok Widya Septiana, Rina Mary Andani, Muhammad Arya Kurniawan, Susi Asmasari, dan Adrian Agus Priyatama. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saudari kita Widya Septiana. Kepada Widya Septiana dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai uang beredar. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi uang beredar. Uang beredar adalah semua mata uang dan instrumen likuid lainnya dalam perekonomian suatu negara. Jumlah uang beredar secara kasar mencakup uang tunai dan deposito yang dapat digunakan hampir semudah uang tunai. Jumlah uang beredar juga dikenal sebagai persediaan uang. Sementara berdasarkan Bank Indonesia, uang beredar adalah kewajiban sistem moneter, bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat terhadap sektor swasta domestik, tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk. Adapun jenis-jenis dari uang beredar ada 3, yaitu uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Berikut adalah gambar uang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uang kartal. Yang pertama, definisi uang kartal. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan otoritas moneter. Dalam hal ini adalah bank sentral. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Menurut Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968 Pasal 26 Ayat 1, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mengeluarkan uang logam dan kertas. Hak tunggal untuk mengeluarkan uang yang dimiliki Bank Indonesia tersebut disebut hak oktroy. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis uang kartal. Uang kartal terdapat 2 jenis, yaitu uang kertas dan uang logam. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai uang kertas. Uang kertas adalah uang yang tercetak dalam wujud kertas dengan nominal tertentu dan mendapat pengesahan bank sentral sebagai alat pembayaran. Uang jenis ini hanya memiliki nilai nominal dan nilai tukar yang tinggi. Lalu, uang logam. Uang logam adalah logam yang digunakan sebagai alat transaksi ekonomi dan biasanya diterbitkan oleh pemerintah. Uang koin merupakan alat tukar nominal kecil yang digunakan secara resmi di Indonesia. Bahan untuk membuat uang logam tersebut terbuat dari 3 macam logam, yaitu aluminium, nikel, dan kuningan. Adapun kelebihan dan kekurangan dari uang kartal, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai kelebihan uang kartal. Yang pertama yaitu alat pembayaran yang punya nilai intrinsik atau uang logam dan resmi yang dijamin oleh bank sentral. Kedua, peredaran uang kartal selalu dipantau oleh penerbitnya. Yang ketiga, bisa digunakan di seluruh wilayah negara. Dan keempat, dan ketika terjadi kerusakan, bank sentral bertanggung jawab mencetak ulang. Dan kelebihannya yaitu sebagai alat hitung kekayaan. Adapun kekurangan uang kartal, yang pertama, merepotkan kalau dibawa atau disimpan dalam jumlah besar. Kedua, mudah rusak untuk jenis uang kertas, risiko hilang tinggi, khususnya uang logam. Sumber bakteri dan kuman karena banyak tersentuh tangan, umumnya hanya berlaku di satu negara, kecuali mata uang dolar Amerika Serikat dan euro yang biasa digunakan sebagai mata uang internasional. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Rina Mary Andani. Kepada Rina Mary Andani saya persilahkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang uang giral. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum berupa surat-surat berharga. Uang giral sewaktu-waktu dapat dipakai sebagai alat pembayaran. Giral merupakan mata uang yang sah secara ekonomi, namun tidak sah secara hukum. Jadi, masyarakat boleh menolak pembayaran yang menggunakan uang giral. Bentuk uang giral. Uang giral adalah uang yang disimpan pada bank atau rekening koran bank yang bisa digunakan untuk transaksi pembayaran. Misalnya, cek, biliet giro, kartu kredit, wesel, ataupun pemerintah, yang biasanya diterbitkan oleh bank sehingga ada syarat untuk memilikinya dan tidak bisa digunakan untuk transaksi secara bebas. 3. Kelebihan dan kekurangan uang giral. Untuk kelebihannya, uang giral ini lebih aman jika kehilangan, lebih praktis,
tidak membutuhkan biaya besar dalam memindahkan uang banyak dan lebih fleksibel nominalnya. Dan kekurangannya adalah uang giral tidak cocok dengan transaksi nominal kecil, rawan terkena hacking, dan tidak semua orang menggunakan uang yang sama. Kemudian ada definisi uang kuasi. Uang kuasi adalah jenis uang yang tidak dapat dipakai setiap saat dalam pembayaran karena keterikatan waktu, yaitu deposito, berjangka panjang dan tabungan. Uang kuasi merupakan aktiva milik sektor swasta domestik yang hanya dapat dipakai memenuhi sebagian saja dari fungsi uang dalam artian adalah fungsi uang yang tidak terpenuhi adalah sebagai media pertukaran atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan sebutan medium of exchange. Kedua, contoh uang kuasi. Surat-surat berharga seperti sertifikat rumah atau jenis sertifikat yang bernilai harga lainnya, saham, surat bukti kepemilikan atau modal suatu perseroan yang dapat diperjualbelikan, obligasi, dokumen bermeterai yang menyatakan pelunasan hutang sesuai dengan waktu yang ditentukan, tabungan, deposito berjangka, rekening, giro, dan valuta asing. Kemudian yang ketiga itu ada kelebihan uang kuasi. Kelebihannya adalah untuk memudahkan proses pembayaran karena tidak kesulitan dalam perhitungan uang dan kesalahan jumlah pembayaran akan minim. Menerima pembayaran jumlah dengan nominal tidak terbatas. Pencairan akan sesuai dengan kebutuhan pemilik. Kemudian pengelompokan uang yang akan dijelaskan oleh saudara saya, yaitu M. Arya Kurniawan. Kepada M. Arya Kurniawan dipersilakan. Saya akan menjelaskan pengelompokan uang. Pengelompokan uang paling umum adalah uang beredar dalam arti sempit atau narrow money dan uang beredar dalam arti luas, broad money. Pengertian jumlah uang beredar dalam arti sempit atau M1 bahwa uang beredar adalah daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran, bisa diperluas dan mencakup alat-alat pembayaran yang mendekati uang, misalnya deposito berjangka atau time deposit dan simpanan tabungan atau term deposit pada bank-bank. Uang yang disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan ini sebenarnya adalah juga daya beli potensial bagi pemiliknya, meskipun tidak semudah uang tunai atau cek untuk menggunakannya. Definisi uang beredar dalam arti luas adalah M3 yang mencakup semua deposito terjangka atau TD dan saldo tabung SD besar kecil rupiah atau mata uang asing milik penduduk pada bank oleh lembaga keuangan non-bank. Bukti uang beredar. Ada bukti empiris yang kuat tentang hubungan langsung antara pertumbuhan jumlah uang beredar dan inflasi. Setidaknya untuk meningkatkan cepat dalam jumlah uang dalam perekonomian, ketika sebuah negara mengalami peningkatan pasokan uang yang sangat cepat, mereka juga mengalami peningkatan harga yang sangat cepat atau hiperinflasi. Karena hubungan inilah kebijakan moneter diperlukan sebagai alat untuk mengendalikan inflasi. Hubungan antara jumlah uang beredar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Hubungan antara jumlah uang beredar, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pasokan uang beredar memiliki dampak besar pada perekonomian. Perubahannya dapat mempengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Ekonomi mengusulkan konsep teori kuantitas uang yang menghubungkan jumlah uang beredar dan peredarannya, atau velositas, dan inflasi dan output agregat atau PDP real. Kebijakan
moneter untuk memengaruhi persediaan uang. Kebijakan moneter adalah kebijakan ekonomi untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Prosesnya adalah melalui apa yang oleh para ekonomi tersebut sebagai pencipta uang. Pada dasarnya, kebijakan moneter konstruktif adalah untuk mengurangi jumlah uang beredar, sedangkan kebijakan moneter ekspektatif adalah untuk meningkatkannya. Definisi likuiditas akan dijelaskan oleh Susi Asmasari. Kepada Susi Asmasari Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi likuiditas. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, likuiditas adalah kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat. Sebuah perusahaan dikatakan likuid apabila mempunyai alat pembayaran berupa harta lancar yang lebih besar dibandingkan dengan seluruh kewajibannya, atau liquidity. Likuiditas adalah alat yang dapat digunakan untuk mengukur beberapa besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya lancar. Adapun fungsi dari likuiditas. Berikut ini adalah fungsi likuiditas dalam perusahaan. 1. Berlaku sebagai antisipator dana apabila ada kebutuhan yang mendadak. 2. Mengukur ketersediaan kas dan serta kas untuk memenuhi hutang jangka pendek. 3. Sebagai bahan penilaian apakah sesuatu perusahaan apakah layak mendapat pinjaman modal atau investasi. 3. Pinjaman modal untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Selanjutnya, bagi pihak perbankan, likuiditas akan memudahkan nasabah untuk menarik dana. Selanjutnya, rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Rasio lancar. Rasio lancar merupakan tingkat kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva lancar dalam pembayaran semua kewajiban atau utang lancarnya. Semakin tinggi jumlah aktiva lancar, maka semakin tinggi rasio lancar, yang berarti perusahaan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Berikut rasio cepat. Rasio dengan nama lain exceed the ration ini menunjukkan beberapa besar kemampuan perusahaan melunasi utang jangka pendek menggunakan aktiva lancar tanpa mempertimbangkan persediaan perusahaan, sebab persediaan memerlukan waktu lama untuk diubah menjadi aset. Selanjutnya, rasio kas. Kas dan surat berharga jangka pendek adalah komponen aktiva lancar yang paling siap untuk dicairkan. Rasio kas mengukur likuiditas dari aktiva lancar yang pasti bisa dicairkan menjadi kas. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh saudari saya, yaitu Adrian Agus Priyatama. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus likuiditas pada perusahaan. PT Sariwangi Agrikultural atau biasa disebut CAEA. Perusahaan teh Sariwangi dinyatakan pailit setelah terlilit utang sebesar 1, triliun kepada beberapa bank. Sariwangi dinyatakan gagal bayar ketika hendak berinvestasi untuk peningkatan produktivitas. Pada saat itu, PT Sariwangi sudah mengeluarkan uang berjumlah fantastis untuk mengembangkan teknologi. Sayangnya, hasil tidak sesuai ekspektasi. Akibatnya terjadi kemacetan pembayaran. Yang kedua, PT Nyonya Mener. PT Nyonya Mener, usaha jamu terbesar di Indonesia, menutup pabrik area Semarang. Kebangkrutan ini terjadi akibat Nyonya Mener tidak mampu menaati landasan hukum likuiditas perusahaan, yaitu membayar utang kepada kreditur. Nyonya Mener sebelumnya juga mengalami krisis operasional dalam jangka waktu cukup panjang.
Pihak internal terus-menerus diuji dengan perebutan kekuasaan antara anggota keluarga selama puluhan tahun. Baik, itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.